berpuasa. Di balik keheningan fajar, terukir janji kesehatan dalam sebuah perintah suci. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi gerbang menuju kebugaran jiwa dan raga. Nabi Muhammad, sang pembawa wahyu, telah bersabda, "Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat." Kalimat sederhana ini mengandung makna yang luar biasa. Puasa bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga terapi alami yang dianugerahkan oleh Allah. Ketika perut dikosongkan, tubuh bertransformasi, sel-sel tua beregenerasi, racun-racun didetoksifikasi, dan sistem metabolisme diperbarui. Ibarat mesin yang dibersihkan, tubuh pun kembali bugar dan siap berenergi. Perut, sang empu penyakit, pun merasakan kedamaian dalam genggaman puasa. Hadits Nabi menyatakan, perut adalah sumber segala penyakit, dan obatnya adalah berpuasa. Puasa bagaikan tameng yang melindungi perut dari berbagai penyakit, mengantarkan tubuh pada kesehatan yang optimal. Lebih dari itu, puasa tak hanya menyehatkan fisik, tetapi juga jiwa. Ia melatih kesabaran, mengendalikan hawa nafsu, dan menumbuhkan rasa empati terhadap mereka yang kekurangan. Puasa laksana kawah candra di muka yang menempa manusia menjadi pribadi yang lebih tangguh dan beriman. Puasa, dengan segala keutamaannya, merupakan hadiah istimewa dari Allah. Ia bukan beban, tetapi jalan menuju kesehatan dan kebahagiaan. Mari kita sambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita dan rasakan manfaat luar biasa dari ibadah puasa. Saat berpuasa, kita diajak untuk menyelami diri lebih dalam. Rasa lapar dan haus menjadi guru yang menuntun kita untuk memahami batas-batas fisik dan mental. Di sini, kita belajar mengendalikan diri, mengelola emosi, dan mengasah kekuatan mental. Puasa bagaikan tombol reset bagi tubuh. Saat kita berpuasa, tubuh mengantarkan diri pada proses otofagi, di mana sel-sel rusak dibersihkan dan digantikan dengan yang baru. Metabolisme tubuh pun meningkat, membakar lemak dan memicu detoksifikasi alami. Saat berpuasa, tubuh beralih dari menggunakan glukosa sebagai sumber energi utama ke lemak. Hal ini meningkatkan metabolisme dan membantu tubuh membakar kalori lebih banyak, sehingga dapat membantu menurunkan berat badan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal The Journal of Clinical Investigation menemukan bahwa puasa selama 24 jam dapat meningkatkan metabolisme tubuh sebesar 14%. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal The New England Journal of Medicine menemukan bahwa puasa selama 24 jam dapat meningkatkan produksi hormon pertumbuhan HGH hingga 5 kali lipat. Puasa dapat membantu mencegah berbagai penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Hal ini karena puasa dapat membantu mengurangi peradangan, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nature Neuroscience menemukan bahwa puasa dapat meningkatkan kesehatan otak dengan meningkatkan produksi sel saraf baru dan melindungi dari kerusakan sel otak. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal The American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa puasa dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida, serta meningkatkan tekanan darah. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal The Journal of Nutrition menemukan bahwa puasa dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dengan meningkatkan produksi sel darah putih. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Digestive Diseases and the Sciences menemukan bahwa puasa dapat membantu meningkatkan kesehatan pencernaan dengan meningkatkan produksi enzim pencernaan dan membersihkan usus. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal The Journal of Alzheimer's Disease menemukan bahwa puasa dapat membantu meningkatkan fungsi otak dengan meningkatkan produksi neurotransmitter yang berperan dalam memori, kognisi, dan suasana hati. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal The Journal of Affective Disorders menemukan bahwa puasa dapat membantu meningkatkan kesehatan mental dengan mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Selama berpuasa, tubuh kita tidak hanya membakar lemak dan membersihkan racun, tetapi otak kita juga ikut mengalami transformasi menakjubkan. Biasanya, otak kita menggunakan glukosa dari makanan sebagai sumber energi utama. Namun, saat berpuasa,
persediaan glukosa berkurang. Ini memicu tubuh untuk mencari sumber energi alternatif, yaitu keton. Keton dihasilkan dari pemecahan lemak di liver. Ajaibnya, otak ternyata bisa menggunakan keton sebagai bahan bakar yang efisien, bahkan dapat meningkatkan fungsi kognitif tertentu. Salah satu efek luar biasa dari puasa adalah peningkatan neurogenesis, yaitu pertumbuhan sel saraf baru di hipocampus, bagian otak yang berperan penting dalam memori dan pembelajaran. Peningkatan sel saraf baru dianggap dapat menajamkan daya ingat, meningkatkan kemampuan belajar, dan bahkan melindungi otak dari penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Otak sangat rentan terhadap kerusakan akibat stres oksidatif dan peradangan kronis. Untungnya, puasa dapat mengurangi stres oksidatif dan peradangan di otak. Hal ini seperti halnya memberikan perisai pelindung pada otak kita, membuatnya lebih tahan terhadap cedera dan penyakit. Faktor neurotropik adalah protein yang mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel saraf. Penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat meningkatkan produksi faktor neurotropik tertentu. Ini seperti menuangkan pupuk ke kebun sel saraf kita, mendorong pertumbuhan dan perkembangannya. Puasa dapat mengubah cara otak menggunakan energi. Beberapa penelitian menunjukkan peningkatan aktivitas di mitokondria, pabrik energi sel. Perubahan metabolisme ini diyakini dapat meningkatkan fungsi kognitif secara keseluruhan. Puasa dapat menurunkan kadar grelin atau hormon lapar dan meningkatkan kadar leptin atau hormon kenyang. Hal ini membantu mengendalikan rasa lapar dan meningkatkan rasa kenyang, sehingga lebih mudah untuk menahan diri dari makan dan minum. Puasa dapat meningkatkan kadar dopamin dan serotonin di otak. Dopamin berperan dalam rasa senang dan motivasi, sedangkan serotonin berperan dalam rasa tenang dan bahagia. Puasa melatih seseorang untuk mengendalikan sistem penghargaan otak. Saat berpuasa, tubuh mengalami kekurangan dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan rasa senang dan penghargaan. Hal ini mendorong otak untuk mencari alternatif sumber penghargaan, seperti kepuasan intrinsik dari menyelesaikan tugas, membantu orang lain, atau mencapai tujuan. Puasa dapat membantu menurunkan kadar hormon stres kortisol. Kortisol diproduksi oleh tubuh sebagai respons terhadap stres. Ketika kadar kortisol tinggi, seseorang dapat merasakan kecemasan, depresi, dan sulit fokus. Puasa membantu menurunkan kadar kortisol, sehingga meningkatkan mood dan perasaan tenang. Puasa membantu meningkatkan aktivitas prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas kontrol diri, pengambilan keputusan, dan regulasi emosi. Hal ini membantu meningkatkan kecerdasan emosional dan kemampuan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Puasa memicu proses otofagi, di mana sel-sel tubuh membersihkan diri dari protein dan organel yang rusak. Proses ini dapat membantu meningkatkan kesehatan mental dengan mengurangi peradangan dan stres oksidatif di otak. Puasa dapat membantu meningkatkan kesehatan mikrobiota usus yang berperan dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk kesehatan mental. Puasa dapat membantu meningkatkan kesehatan sistem saraf enterik yang dikenal sebagai otak kedua. Sistem saraf enterik berperan dalam pencernaan dan juga mood dan emosi. Puasa membantu seseorang untuk lebih menghargai nikmat makanan dan minuman, serta hal-hal kecil dalam hidup. Hal ini meningkatkan rasa syukur dan apresiasi terhadap apa yang dimiliki. Secara keseluruhan, puasa dapat membantu meningkatkan kesehatan mental dengan mengurangi stres, kecemasan, dan depresi, serta meningkatkan rasa bahagia, tenang, dan optimis. Puasa bukan hanya ritual sesaat, tetapi sebuah pintu gerbang menuju transformasi diri, sebuah perjalanan yang mengantarkan kita pada kesehatan fisik dan mental, ketenangan jiwa, dan keseimbangan hidup. Dari berbagai manfaat puasa tersebut, benarlah sabda Rasulullah, seandainya umat manusia mengetahui pahala ibadah di bulan Ramadan, maka niscaya mereka akan meminta agar 1 tahun penuh menjadi Ramadan.